GBI Kunir. Apa kabar saudara pagi hari ini? Luar biasa, puji nama Tuhan. Boleh saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Biar pagi hari ini kita sama-sama siapkan hati kita, pikiran kita dan fokus kita kepada Tuhan. Dan biar pagi hari ini setiap kita yang hadir di tempat ini boleh pulang dengan berkat-berkat yang luar biasa, amin. Dan setiap kita boleh punya iman yang semakin kuat di dalam Tuhan, sebab Tuhan pagi hari ini hadir dan akan melaut setiap kita, amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami naikkan syukur kami Tuhan Yesus untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk setiap kesetiaan-Mu Tuhan Yesus bagi setiap kami. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami ada di tempat ini Tuhan, biar dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, dengan segala kehancuran hati kami Tuhan Yesus, kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami minta Tuhan pagi hari ini, Tuhan sendiri, Roh-Mu sendiri Tuhan mengurapi setiap kami, memberkati kami, menguatkan setiap kami Tuhan Yesus. Dan kami juga percaya Tuhan, pada saat puji-pujian boleh keluar dari setiap mulut kami Tuhan, itu boleh lahir dari hati kami yang paling dalam, untuk kami dapat mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan hadirlah Tuhan di tempat ini, biar di tempat ini Tuhan Yesus boleh jadi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Kuasa-Mu yang boleh menaungi setiap kami yang ada di ruangan ini Tuhan Yesus, Tuhan boleh berikan bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan pagi hari ini untuk kami beri yang terbaik untuk Engkau. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Kasih dulu tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Saudara boleh silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Biar pagi hari ini kekuatan yang luar biasa itu boleh mengalir, dan iman setiap kita yang hadir pagi hari ini boleh semakin dikuatkan di dalam Tuhan.
satu-satunya yang benar-benar hebat di dalam kehidupan kami Bapa. Oleh sebab itu kalau ada Tuhan Yesus di antara kami, mungkin Tuhan Yesus yang mengalami berbagai-bagai Tuhan Yesus, pengalaman-pengalaman yang luar biasa hari-hari ini Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Karena kami bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau yang kami percayai Tuhan. Kami
kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Tuhan boleh terus puaskan setiap kami Tuhan Yesus lewat setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dan pagi hari ini juga Tuhan Yesus kami mau Tuhan Yesus bersorak-sorai bagi kemuliaan nama-Mu. Kami mau memuji-muji Engkau sebab Engkau Allah yang layak terima setiap puji dan sembah kami Tuhan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Kita semua yang percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tempat ini, boleh sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Tuhanlah tempat perlindungan yang maha tinggi.
dan percaya kami masih tetap punya iman yang sama, keyakinan yang sama, bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dalam hidup kami, yang memimpin setiap pribadi kami dari hari keseharian, supaya kami boleh melihat kuasa-Mu, anugerah-Mu, mujizat-Mu semakin hari selalu Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, urapi kami, setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Baik saudara kami yang tidak bisa hadir, Tuhan juga berkati mereka. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, mari sama-sama jemaat Tuhan katakan amin. Wah, sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan. Hari ini visi gereja Tuhan itu di dalam Markus pasal yang ke-9 ayat 23 bagian B, dengan tema visi dalam Tuhan tidak ada batasnya. Siapa yang percaya di dalam Tuhan tidak ada batasnya? Saya percaya. Kalau kita percaya dalam Tuhan tidak ada batasnya, maka kita akan melihat kuasa-Nya, maka kita akan melihat pemulihan, maka kita akan melihat kesembuhan. Dalam semuanya itu kita bisa berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mujizatnya selalu baru setiap hari. Amin. Siapa yang datang hari ini dengan beban? Siapa yang datang dengan keletihan? Bapak Ibu Saudara, saudara kekasih Tuhan yang mungkin ada di rumah, engkau berkata, saya Pak yang masih dalam beban dalam hidup ini. Apakah itu sakit penyakit? Apakah itu keadaan ekonomi hari-hari? Apakah itu keadaan keluarga? Tetapi kalau kita melihat janji Tuhan di dalam Markus pasal ke-9 ayat 23 bagian B, bagiku tidak ada yang mustahil. Peristiwa ini membuktikan bahwa Allah turut terlibat di dalamnya. Allah punya karya yang besar dalam setiap pribadi lepas pribadi. Sekalipun dalam konteks ini berbicara ada seorang bapa yang mempunyai anak kerasukan roh jahat, tetapi Tuhan bisa menyelesaikan semuanya. Apa pergumulan kita hari ini, Tuhan sanggup menyelesaikan. Amin. Saya percaya setiap anak Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan seorang diri. Saya bisa berkata demikian karena saya merasakan itu. Gejolak hari-hari ini seringkali membuat kita putus asa. Gejolak hari-hari ini sering membuat kita tidak tahu arah jalan hidup. Tetapi Tuhan memberi jaminan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kepada siapa kita harus mencari? Yesus Kristus jawabannya. Amin. Saya hari ini mau belajar di dalam Injil Markus ayat 9:23 bagian B. Saya coba masuk ke dalam Matius pasal yang ke-15. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat peristiwa di dalam Matius pasal yang ke-15, supaya apa yang dikatakan di dalam Markus pasal 9:23 bagian B itu benar-benar nyata dalam setiap kehidupan kita. Amin. Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Ada satu peristiwa sangat penting, dan kalau kita melihat peristiwa ini sama seperti yang ada dalam Markus pasal yang ke-9, tetapi saya melihat di dalam Matius pasal 15 ada hal yang sangat istimewa. Kalau kita melihat perikopnya berkata demikian. Matius pasal yang ke-15 ayat ke-21 sampai 28. Perikopnya berbicara perempuan Kanaan yang percaya. Ayat 21, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Daerah Tirus kalau sekarang itu masuk wilayah Libanon. Dalam peta kita bisa melihat itu. Ayat 22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud.
Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Ayat 24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ayat 26, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara simak kalimat itu. Ayat 27, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ada satu peristiwa, seorang ibu, saya percaya setiap kita seorang ibu selalu memperhatikan yang terbaik bagi anak-anak. Yang menjadi persoalan kalau seorang anak, apakah engkau juga memperhatikan orang tuamu hari-hari ini? Halo. Seorang ibu peduli akan anaknya, sama seperti di dalam Markus pasal 9. Seorang bapak peduli terhadap anaknya. Sama-sama peristiwa kerasukan roh jahat. Tetapi ibu ini punya satu prinsip yang kuat. Tidak akan pernah seorang ibu meninggalkan anaknya hidup dalam penderitaan. Tetapi saya mau bertanya kepada anak-anak muda hari ini, apa yang kau bisa balas bagi orang tua hari-hari ini? Pengorbanannya sangat luar biasa. Tidak ada orang tua membiarkan anaknya menderita. Alkitab mencatat di dalam Matius pasal 15 yang menjadi persoalan di akhir zaman. Adakah anak-anak masih menghormati orang tua? Halo. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan selanjutnya di bagian ayat 12 berkata, hormatilah ayah, hormatilah ibu bapamu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan. Masihkah hari ini seorang anak masih menghormati orang tua? Halo, saya mau tanya. Pengorbanan seorang ibu, dia harus merelakan semuanya. Bahkan dikatakan dalam Alkitab, tidak pantas makanan roti ini diberikan kepada anjing. Satu kalimat yang sangat luar biasa. Tapi maksud Yesus bukan itu. Yesus sedang membedakan mana orang-orang Israel, mana orang-orang Kanaan. Karena orang-orang Kanaan adalah orang campuran. Tuhan datang bukan untuk orang campuran, tapi dia berkata untuk bangsa Israel. Tetapi di balik itu semua, kasihnya tidak berhenti. Itulah hebatnya Tuhan Yesus. Dia tidak membedakan antara saudara dan saya. Semua muridnya berkata, usir dia, karena dia berteriak-teriak. Hari ini saya mengambil tema yang sangat sederhana. Pengorbanan mendatangkan kuasa Tuhan. Pengorbanan apa yang dilakukan oleh seorang ibu? Kalau kita perhatikan di dalam Matius pasal 15, maka kita akan menemukan beberapa jawaban penting. Yang pertama, dia harus mengorbankan waktunya. Pengorbanan apa yang seorang ibu lakukan? Dia mengorbankan waktunya. Demikian juga yang dikatakan di ayat 22 berkata, maka dari daerah itu dan berseru,
Dia mengubahkan waktunya untuk datang berjumpa dengan Tuhan. Sehingga waktu saudara datang di tempat ini, itulah waktunya engkau berjumpa dengan Tuhan. Apa pergumulanmu hari ini? Apa persoalanmu hari ini? Seorang ibu datang dengan persoalan yang sangat berat karena anaknya sedang kerasukan roh jahat. Seorang wanita, saudara bayangkan. Saya pernah nangani seorang wanita yang mengalami depresi. Tapi puji Tuhan, sekarang sudah dipulihkan. Ini saya berbicara kisah nyata. Ada beberapa jemaat Tuhan yang bisa menyaksikan itu. Saya doakan. Saya sama istri saya. Sekarang dia mengalami pemulihan. Perjumpaan dengan Tuhan pasti mengubah hidupmu. Seorang ibu dia memberi waktu. Dia tidak menyia-nyiakan waktunya berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya hari-hari ini? Apakah kita masih memberi waktu untuk Tuhan? Untuk aku datang berjumpa dengan Tuhan? Adakah waktu pribadimu dengan Tuhan hari-hari ini masih berjalan dalam situasi yang sulit? Apakah waktu-waktumu kau pakai untuk beribadah hari-hari ini? Saudara datang di tempat ini, saya percaya saudara akan melihat kuasa mujizat Tuhan pasti terjadi. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun kita menganggap itu sebagai suatu kelalaian, tapi dia tidak pernah lalai. Yang menjadi persoalan, adakah waktumu untuk Tuhan hari-hari ini? Apakah cukup hanya di hari Minggu? Ada kersel, ada tempat doa di tempat ini. Adakah waktumu kau datang untuk bersekutu dengan Tuhan? Seorang ibu, saudara bayangkan. Saya coba sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, seandainya anak saudara ada seperti ini, menderita tidak hidup Bapak Ibu Saudara? Saudara bayangkan, kemana saudara lari? Ibu ini punya satu prinsip. Waktu dia mendengar ada Yesus di sana, dia berusaha untuk menjumpai Yesus. Apakah Bapak Ibu hari ini punya kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus? Bukan hanya secara fisik kita datang beribadah, tetapi menjadi pertanyaan, apakah hatimu sudah berjumpa dengan Tuhan? Waktu hatimu berjumpa dengan Tuhan, maka engkau akan berkata, kuasanya tidak akan pernah terbatas. Dia bisa melakukan apa saja. Itu yang pertama. Seorang ibu meluangkan waktunya dengan tujuan supaya dia dapat berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua, pergumulan apa yang dilakukan oleh ibu ini? Pertama, dia harus meninggalkan rasa malu. Alkitab mencatat di ayat 22 berkata demikian. Setelah Yesus hadir dan ibu ini berjumpa dengan dia, dikatakan demikian, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan. Lu saudara belum pernah jumpa dengan orang kerasukan setan, saudara? Melotot itu kalau dilihat. Saya terakhir itu, saya mendoakan seorang anak perempuan kerasukan setan. Dia melihat saya, dia melotot. Lantas orang di sebelahnya bilang, Pak jangan dekat-dekat, nanti dipukul Pak. Saya bilang enggak, lepas. Saya mendoakan dia, dilepas. Kaki tangannya dipegang kuat-kuat, enggak mau dilepas. Saya bilang lepas, saya mau berdoakan dia. Saya doakan. Bahaya saudara. Markus pasal 9 itulah gambaran. Sakit. Waduh. Orang kalau kerasukan setan itu bahaya. Saya percaya di sini nggak ada yang kerasukan setan. Yakin saya. Orang kalau kerasukan setan itu pasti bawaannya marah melulu. Ada di sini yang tukang marah?
Saya juga tuh pernah marah. Bedakan marah yang kerasukan setan sama marah orang normal. Orang normal marah itu seperti Yesus marah kepada pedagang-pedagang di Bait Allah, itu normal. Karena ada sesuatu yang keliru dibenerin, normal. Tapi tidak ada hujan, tidak ada angin, marah-marah, banting-banting piring. Ada di sini bapak-bapak suka banting piring? Lalu mukul-mukul kaca, ada? Kalau itu ada salah satu ciri. Biar kalau ibu-ibu pulang ke suaminya sudah mulai tendang-tendang meja, banting-banting piring, gelas, sudah langsung tengking dalam nama Yesus. Ini setan. Setan. Simbolis kalau orang Medan. Ya, setan ini, setan. Ya, bahaya. Jangan marah-marah udah, ya. Marah yang normal, ya. Rasa malu dia tinggalkan. Dengan satu pengharapan, anaknya mengalami kesembuhan, anaknya mengalami pemulihan, anaknya mengalami belas kasih Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara kalau datang di tempat ini mengharapkan hal yang sama. Engkau rindu anakmu dipulihkan oleh Tuhan. Engkau rindu pasangan hidupmu dipulihkan oleh Tuhan. Jangan malu berjumpa dengan Tuhan. Ini perempuan diusir, saudara, karena dia berteriak. Murid-muridnya bilang usir ini, usir. Rese ini. Tetapi dia berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Disitulah hati Tuhan mulai tergerak. Waktu engkau berkata kasihanilah aku, sama seperti orang buta waktu Tuhan Yesus lewatin, dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tuhan tidak melepaskan kasih-Nya kalau kita punya hati yang tulus memohon kepada Tuhan. Waktumu pakai untuk Tuhan. Dia tidak malu berjumpa dengan Yesus. Ayat 23 berkata demikian. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Diusir, saudara. Coba saudara bayang. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, kalau saudara datang ke gereja terus asal di depan usir saudara, bagaimana perasaan? Ayo, di depan tuh kalau nggak salah saudara berjumpa yang pertama tuh Pak Sis. Betul nggak? Pak Sis datang, ngapain? Pulang, jangan ibadah. Apa perasaan saudara? Saya mau tanya. Tetapi ini ibu luar biasa. Saya mau berkata buat ibu-ibu di tempat ini, jadilah ibu-ibu yang is the best, yang terbaik. Ibu-ibu angkat tangannya gitu. Ya ibu, ya ibu-ibu yang merasa ibu, ya bapaknya jangan ikut, ibu-ibu aja yang merasa ibu. Saudara kasih telunjuk ini tangan telunjuk. Terus saudara bilang buat diri saudara, aku is the best. Yes. Ini ibu yang terbaik. Dia berjuang untuk anaknya. Anaknya menderita, saudara, kerasukan setan. Waduh, Tuhan kita itu Tuhan ajaib. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu benar, saudara. Serius saya memberitahu. Tuhan tidak pernah membuang saudara, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara seorang diri. Dia selalu menyertai. Alkitab berkata, sekalipun engkau tidak setia, ini ingat baik-baik. Sekalipun saudara tidak setia, Dia tetap setia. Itulah yang dikatakan hidup karena anugerah. Kita yang tidak setia dibuatnya menjadi setia. Kita yang tadinya tidak layak di hadapan Tuhan dibuatnya menjadi layak. Wanita ini tidak layak di hadapan Tuhan karena orang Kanaan.
Tetapi buat Tuhan dia sangat layak, sehingga Tuhan bisa melakukan mujizat bagi dia. Saudara dan saya adalah orang yang layak di hadapan Tuhan. Karena itu kita layak menerima mujizat anugerah kemenangan bersama dengan Tuhan. Apapun pergumulan kita, Yesus selalu berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Hari-hari ini saya bertanya Bapak Ibu Saudara, kalau saudara dites rapid, keluar statusnya di situ negatif, apa reaksi saudara? Saudara pasti gelisah dan ketakutan. Apa? Positif. Iya, kalau negatif sehat ya. Positif. Iya toh? Ditulis statusnya positif. Gelisah nggak? Bisa tidur nggak? Nggak bisa. Saudara akan berpikir 1000 kali. Yang saudara hadapi malu kalau didengar orang. Bagaimana saya menghadapi situasi yang sulit? Perempuan ini saudara, dia tidak pandang itu. Yang dia cari hanya berjumpa dengan Tuhan. Orang boleh berkata sekelilingnya apa saja, tetapi hatinya untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena itu dia berseru, kasihanilah aku ya Tuhan. Sekalipun Tuhan berbicara berbeda, dia tetap berkata demikian. Itulah bukti kesetiaan kita mengikut Tuhan. Tidak ada di dunia ini orang tua yang tidak mengasihi anaknya. Ada di sini, saya bertanya. Ada ibu-ibu di sini? Ayo saya mau tanya, senakal apapun tuh anak, tetap orang tua mengasihi. Ada di sini yang nggak mengasihi? Coba angkat tangan. Kalau ada nanti sebelum mau pulang kita konseling. Ya, seorang ibu tidak mengasihi anaknya. Ayo saya mau tanya, semua kita mengasihi anak-anak kita. Sekalipun anak kita itu mungkin punya perilaku yang tidak sesuai dengan harapan, tetap kita mengasihi. Yang ketiga, pengorbanan apa yang ibu ini lakukan. Yang ketiga adalah kerendahan hati. Sadar aku tidak mampu mengatasi persoalan itu. Apakah hari ini kita masih sadar dalam kehidupan kita bahwa saya tidak mampu Pak mengatasi semua ini? Saya perlu Tuhan. Amin. Ayat 24 berkata demikian. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ayat 27. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kita orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Saudara dan saya orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Ini membuktikan bahwa dia berkata, saya pun layak menerima anugerah Tuhan. Kenapa? Karena aku datang berjumpa dengan Tuhan. Maka Allah pasti mengasihi saya. Waktu kau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, engkau pertaruhkan imanmu di situ, Tuhan pasti pelihara saudara. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita mau sungguh-sungguh hari-hari ini kepada Tuhan? Begitu kau berkata, Pak saya ini tidak layak di hadapan Tuhan. Benar, memang kita ini orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Jujur saya berkata. Tapi karena belas kasih Tuhan, kita dilayakkan oleh Tuhan. Karena anugerahnya kita menjadi layak di hadapan Tuhan. Kita ini orang gak layak, serius. Gambaran ini menunjukkan bahwa saya sebetulnya tidak layak. Tetapi karena aku berjumpa dengan Tuhan, aku menjadi layak di hadapannya. Amin. Waktu kita bertemu dengan Tuhan, maka kita akan menjadi layak di hadapannya. Tuhan sedang bertanya,
jawab saudara, pulihkan keadaanku Tuhan, karena hari-hari ini sangat sulit bagiku. Apakah Tuhan tidak mengulurkan tangannya dan menolong saudara? Dia pasti menolong. Karena apa? Karena aku berjumpa dengan Dia. Amin. Keredaan hati membuat perempuan ini dia tersungkur di hadapan Tuhan dan dia mulai menyembah. Dan ayat berikutnya berkata, kata perempuan itu ayat 27, benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja Tuhannya. Ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Orang yang berjumpa dengan Tuhan, orang yang mencari Tuhan, membutuhkan iman yang kokoh, yang tangguh. Badai boleh ada, persoalan boleh ada, masalah boleh datang, tapi imanmu berharap kepada Tuhan, maka kau akan melihat mujizatnya itu pasti terjadi. Ayat 28 berkata demikian, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Apa yang dia kehendaki? Anaknya mengalami kesembuhan. Apa yang dia kehendaki? Anaknya dilepaskan dari roh jahat. Alkitab mencatat berikutnya, jangan seketika itu juga apa yang terjadi? Anaknya sembuh. Maukah hari ini kau sembuh? Halo, saya mau hidup saya disembuhkan. Orang boleh lihat kita mungkin sehat secara fisik, tetapi tanpa kita sadari, batinnya kita sedang sakit. Ibu ini batinnya sedang sakit. Anaknya menderita, dia mengalami kesakitan batin yang luar biasa. Tetapi waktu dia berjumpa dengan Tuhan, apa yang Tuhan lihat? Imanmu. Maukah hari ini kau pertaruhkan imanmu kepada Tuhan? Taruh di kaki Tuhan, tersungkur di kaki Tuhan, ambil waktu untuk menyembah Dia. Maka kau akan melihat anugerahnya begitu ajaib, sehingga kita bisa berkata, kuasanya tak terbatas dalam hidupmu. Amin. Hari ini kita perlu Tuhan. Kita ini hidup kalau tanpa Tuhan, saudara akan mengalami tekanan yang sangat berat, depresi, persoalan yang tidak henti. Saudara jangan ya, saya ini berusaha ya, dalam bidang kuliner. Saya puji Tuhan, Tuhan kasih tempat-tempat baru untuk saya buka. Saya kewalahan cari orang untuk bekerja buat saya, karena tempat begitu banyak. Saya percaya itulah Tuhan. Kalau Dia mau pulihkan keadaanmu, Dia pulihkan 100%, total. Saya hanya percaya. Saya pernah sharing dengan satu orang, saya kesulitan cari tenaga kerja untuk bisa menangani tempat-tempat yang saya akan buka. Di situ saya ingat satu firman Tuhan, minta kepada yang empunya bekerja, maka aku akan memberi. Disitulah saya minta. Betul, datang ke kaki Tuhan. Sudah waktunya hari ini. Covid bukan membuat saudara jauh dari Tuhan. Justru dengan Covid ini kita semakin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dengan Covid ini kita mau melihat tangannya yang ajaib menuntun saudara. Tanpa Tuhan, Alkitab jelas berkata, di luar aku engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Sorry ya, kita perlu Tuhan. Wanita ini dia perlu Tuhan. Orang boleh mencemooh dia, berkata apa saja, bahkan Tuhan sedang berbicara apa saja, dia tetap menerima. Dan dia berkata, benar Tuhan katamu. Itu yang membuktikan apa yang difirmankan semuanya nyata. Kalau Tuhan berkata
Cari kerajaan surga, cari sungguh-sungguh. Kalau Tuhan berkata, mari kepadaku, datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Ketok pintu, aku akan buka. Ketok pintu sungguh-sungguh. Jangan main-main. Jangan ketok pintu. Halo, halo, tuan rumah gak buka. Ketok sungguh-sungguh. Amin. Iman percaya kita jangan sampai goyah. Amin. Wanita ini punya iman, dia tidak akan goyah sampai dia melihat mujizat itu terjadi. Yang kedua, jangan pernah menjauh dari Tuhan. Bangun persekutuan setiap waktu. Yang ketiga, serahkan segala pengharapan kepada Yesus, maka dia akan bertindak. Kalau engkau percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau engkau percaya kuasanya tidak terbatas, saya undang Bapak Saudara kita bangkit berdiri. Besar Bapak Ibu Saudara, saya percaya waktu Bapak Ibu Saudara datang di tempat ini, anak-anak muda kau datang di tempat ini, betapa besar pengorbanan orang tua untuk melihat pemulihan dalam hidupmu anak-anak muda. Biar hari ini kau berseru kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Percaya. Hanya percaya maka kita akan melihat kuasa mujizat. Maka firman-Nya berkata, bagiku tidak ada yang mustahil. Itu benar-benar tergenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Hanya Yesus segalanya. Katakan, ku yakin. Ku yakin kau hadir di sini. Rasakan kasih-Nya hari ini. Kuasa-Nya tidak terbatas. Percaya. Yesus nyata dalam kehidupan pribadi saudara dan saya. Yes, percaya pasti ada kemenangan. Yes, kau hadir di sini. Rasakan kuasa-Nya. Yes. Amin. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kami mau melihat kemenangan. Amin. Yes, katakan sekali lagi, ku yakin. Yes, kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa-Mu hari ini Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, aku percaya dan yakin bahwa ada kuasa di tempat ini. Engkau yang mengharap hidupmu dipulihkan, engkau yang mengharapkan kesembuhan ekonomimu, keadaan keluargamu. Biar hari ini Bapak Ibu Saudara, baik saudara kami yang ada di rumah, percaya akan tangan. Katakan, Tuhan kasihanilah aku. Aku orang yang tidak layak di hadapan-Mu. Saat ini aku layak. Tolong kami Tuhan. Engkau berkuasa memulihkan keadaan kami. Engkau berkuasa menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Engkau sanggup memulihkan keadaan ekonomi kami, keluarga kami, anak-anak kami, bahkan usaha kami, pekerjaan kami, di dalam nama Yesus Kristus.
kepastian ini terima dalam nama Yesus. Kuasanya tak terbatas untuk menolong Bapak Ibu Saudara. Kuasanya tak terbatas. Dia berkata, bagiku tidak ada mustahil. Hari ini kau boleh terima kuasa itu. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Kita lama. Percaya dalam nama Yesus ada kuasanya. Kita lama. pertaruhkan iman percaya kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau tersungkur di hadapan kaki-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus memberi kami kekuatan yang baru. Firman-Mu menyegarkan setiap kami, sehingga kami melangkah dengan satu kepastian, dengan satu keyakinan iman yang kokoh dan teguh, bahwa di dalam Yesus pasti ada mujizat dan mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk. Biarlah hari ini kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk ibadah GB Kunir hari ini. Kami percaya mujizat-Mu pasti terjadi bagi saudara-saudara kami di tempat ini. Bahkan saudara-saudara kami yang ada di rumah, kami percaya kami akan menerima roh yang sama, bahwa Yesus pasti sanggup memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami tetap percaya janji firman-Mu, apa saja yang kami perbuat, Engkau akan membuat semuanya berhasil dan kami beruntung. Kami berterima kasih untuk janji firman-Mu, bahwa firman-Mu pasti Engkau genapi Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk saudara kami yang hari-hari ini mereka mengalami musibah, gempa bumi, bahkan musibah apa saja Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah apa yang terjadi mereka tetap percaya bahwa itu semua adalah rencana Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah membuat rancangan yang jahat bagi anak-anak-Mu. Engkau selalu memberi yang terbaik. Dan kami minta Tuhan pulihkan keadaan bangsa kami. Musibah-musibah yang mereka alami, biarlah Tuhan menyertai mereka. Tuhan pulihkan keadaan mereka hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pemerintahan Indonesia, baik Presiden dan seluruh aparat pemerintah yang ada. Kami bersyukur, terima kasih, biarlah apa yang diputuskan oleh Presiden dan seluruh jajarannya, semuanya mendatangkan kebaikan bagi bangsa Indonesia.
Kami berterima kasih juga untuk persembahan yang kami sudah berikan. Kami berterima kasih juga untuk pemerintah daerah yang sudah memberi kami kesempatan untuk beribadah hari ini. Semuanya kami mengucap syukur Tuhan, sebab Allah terlibat di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, dan kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Saya undang Bapak Saudara, mari kita bangkit berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih yang melimpah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis oleh Roh Kudus, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari jemaat yang sudah diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudara-saudara dikasihi Tuhan.